Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi pun adik-adik mahasiswa semester terakhir PI 3 yang saya hormati, kita bersyukur Allah pada pertemuan yang keempat. Materi pertemuan ini adalah lingkungan sebagai sumber belajar. Sebelum kita melakukan diskusi bersama, mari kita akan berikan pengantar tentang sumber belajar yang adik akan diskusikan. Yang pertama adalah kerjasama bagaimana untuk mendukung lingkungan belajar yang baik di sekolah sesuai dengan pembelajaran kelas rangkap. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan kerjasama antara guru dan kepala sekolah ini harus cukup bagus. Kerjasama dengan orang tua murid diikut sertakan. Kemudian kerjasama dengan para pendidik dan lembaga atau dinas pendidikan yang berkaitan dengan masalah bagaimana menerapkan pola pembelajaran kelas rangkap yang efektif. Kemudian, berapa yang digunakan untuk membangun kerjasama dari pihak antara kita sekolah harus mengumpulkan data statistik sebagai pusat informasi, melakukan negosiasi dengan lembaga atau organisasi yang diperlukan dalam rangka sebagai sumber kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan, kemudian memberikan peranan yang nyata, kemudian melaporkan kepada sekolah dan memberikan tanda penghargaan kepada lembaga yang terkait yang digunakan sebagai tempat kerjasama. Bagaimana cara yang harus dilakukan dalam kerjasama yang teman sejawat? Memuatkan rekan sejawat di dalam sekolah, kemukakan masalah yang terjadi di sekolah, menentukan alternatif pemecahan masalahnya, membahas materi tersebut, kemudian bisa langkah-langkah yang dilakukan, kita apa permasalahan yang terjadi ini dipecahkan, berdiskusi, tukar pengalaman dalam menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran, kemudian membangun pusat sumber belajar, mengadakan kegiatan bersama yang saling menentung, saling membantu agar proses pembelajaran kelas rangkap yang kita gunakan atau yang kita praktekkan atau yang kita kelola bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan pula bahwa pemanfaatan sumber belajar. Sumber belajar ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sumber belajar tersebut mudah dijangkau oleh sekolah. Kemudian tidak memerlukan biaya yang tinggi, tempat tersebut cukup aman untuk digunakan sebagai sumber belajar berkaitan materi yang kita perlukan. Kemudian yang terakhir adik sekalian, bagaimana cara memanfaatkan sumber belajar? Materi informasi yang dapat diperoleh dari narasumber. Dan narasumber bisa dari pihak yang terkait yang menunjang dalam pelaksanaan program pembelajaran kelas lengkap ini, bisa menggunakan teman sejawat tadi, bisa menggunakan murid sebaya, kemudian bisa menggunakan kepala kampung ya, atau RT yang relevan dengan materi yang disajikan. Kemudian hindari dalam proses narasumber ini yang berbau politik, karena SD belum saatnya memberikan informasi politik praktis. Demikian, silahkan berdiskusi, mudah-mudahan sukses. Selamat adik sekalian, mudah-mudahan adik-adik tepat waktu target menyelesaikan salah satu mata kuliah daripada rangkap ini akan Anda praktekkan di sekolah, di mana berbagai hal antara terutama kekurangan guru, kemudian atau guru yang nggak masuk, Anda bisa melaksanakan dengan baik dengan sarana-prasarana sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.